Halo semua. Langsung aja ya, kita masuk ke pembahasan penting nih buat para programmer. Soal tanggung jawab profesional. Anda pernah dengar nggak ungkapan unik ini? Kucing memakan kode sumber saya. Nah, kita mau pakai metasuara ini yang asalnya dari kutipan yang ngebahas buku The Pragmatic Programmer itu buat ngulik kenapa sih kok ngambil tanggung jawab penuh atas kerjaan kita itu krusial banget dan kenapa alasan-alasan alasan aneh itu nggak bisa diterima. Iya, menarik ya metaforanya. Jadi, kucing memakan kode sumber saya, ini jelas bukan soal kucing beneran kan, tapi lebih ke simbol. Simbol kuat kalau Anda itu harus berdiri di belakang hasil kerja. 100% pokoknya, tanpa cari-cari alasan. Betul sekali. Dan ini nyambung banget sama filosofi intinya The Pragmatic Programmer. Programmer pragmatis itu, ya, dia pegang kendali penuh atas karirnya, belajarnya, dan yang paling penting yaitu tadi, kerjaannya sehari-hari. Oke. Ini bukan cuma saran loh, tapi udah kayak fondasi gitu. Menarik. Tapi kan, jujur aja nih ya, ngaku salah itu kadang nggak gampang ya. Kenapa di sumber ini ditekankan banget soal itu? Emang nggak apa-apa gitu kelihatan nggak tahu atau salah? Justru itu poinnya. Sumbernya bilang, programmer pragmatis itu, dia nggak takut buat ngaku kalau emang nggak tahu atau ya bikin keliru. Itu kan bagian alami dari proses development, ya kan? Iya sih. Sekalipun persiapannya udah matang banget, tetap aja bisa kejadian. Yang menarik, kejujuran ini tuh bukan kelemahan. Malah ngebangun trust, ngebangun kepercayaan. Kalau ada masalah, misalnya proyek telat atau ada bug gitu kan, penting banget buat terbuka dan jujur aja. Akui kekurangan kita selain kelebihan kita tentunya. Tapi di lapangan gitu suka ada kekhawatiran nggak sih kalau terlalu jujur soal kesalahan malah jadi bumerang? Gimana sumbernya menyeimbangkan ini? Nah, pertanyaan bagus. Sumbernya juga nggak naif kok soal resiko itu. Tapi ditekankan lagi, kepercayaan tim itu aset yang, nggak ternilai harganya. Alasan-alasan konyol, sumbernya malah kasih contoh lain tuh, kucing makan laser. Ya sama aja anehnya kan? Benar. Itu bisa ngerusak kepercayaan secara instan, mungkin permanen malah. Jadi kejujuran, meskipun kadang sulit, itu justru bikin tim bisa lebih cepat maju cari solusi, daripada muter-muter main salah-salahan, ya kan? Oh, jadi fokusnya geser banget ya. Bukan lagi di kenapa salah, tapi lebih ke apa solusinya sekarang. Tepat. Sumbernya menekankan soal menawarkan solusi, bukan cuma ngakuin masalahnya aja. Jadi, kalau contohnya tadi, data hilang karena nggak ada backup, ya nyalahin kucing percuma, tanggung jawabnya ya di kita. Persis. Ini nyambung langsung ke tip 4, berikan opsi, jangan membuat alasan konyol. Kuncinya itu proaktif. Jadi sebelum tergoda nih, jelasin panjang lebar kenapa kok bisa gagal, coba berhenti dulu sebentar. Mikir. Mikir apa nih? Apa jalan keluarnya? Sumbernya nyaranin buat langsung nawarin opsi yang konkret, mungkin perlu refactoring. Atau bikin prototipe cepet-cepet, atau butuh testing lebih intensif. Atau otomatisasi mungkin ya? Bisa jadi. Atau bahkan, ya jujur aja bilang, saya butuh bantuan nih, atau saya perlu waktu buat pelajari X. Nawarin opsi kayak gini tuh langsung ngalihin fokus dari masalah ke solusi. Oke. Tapi gimana kalau kita benar-benar mentok gitu? Saat itu juga nggak tahu solusinya apa. Nah, sumbernya ngasih panduan praktis juga. Boleh kok bilang, saya nggak tahu. Tapi, nah ini pentingnya, harus langsung diikuti komitmen. Tapi saya akan cari tahu segera. Oh, I see. Itu tetap nunjukin kita pegang tanggung jawab, nunjukin profesionalisme, meskipun kita ngaku ada batasan saat itu. Intinya, ambil tanggung jawab buat nemuin jawabannya. Wah, jadi ini pembahasannya jauh lebih luas ya dari sekedar codingan aja ya? Jauh lebih luas. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini soal membangun etos kerja yang profesional, menjaga integritas, dan ujung-ujungnya ya ngebangun karir yang solid. Karir yang didasari kepercayaan ya? Betul. Karir yang dibangun di atas reputasi sebagai orang yang bisa diandalin buat nyelesain masalah, bukan yang menghindar. Oke, jadi kalau dirangkum nih, apa aja poin penting bisa Anda bawa pulang dari diskusi kita hari ini? Pertama, ambil kepemilikan penuh atas pekerjaan Anda. Kedua, jangan takut ngaku kalau salah atau nggak tahu, tapi selalu ada lanjutannya. Ketiga, fokus ke solusi, jangan ke alasan. Keempat,
Selalu tawarkan opsi perbaikan yang jelas. Dan yang terakhir, ya terus belajar. Selalu ada ruang buat berkembang. Sip, mantap rangkumannya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Prinsip tanggung jawab tanpa alasan ini fokus pada solusi, nawarin opsi, ambil kepemilikan. Kira-kira gimana ya cara Anda bisa menerapkannya lebih luas lagi? Mungkin nggak cuma di kerjaan, tapi juga di aspek lain kehidupan Anda sehari-hari. Sesuatu buat dipikirkan gitu. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau gali satu ide penting nih dari dunia software, tapi sebenarnya relevan banget di mana-mana. Gimana caranya mencegah proyek atau bahkan mungkin kebiasaan kita itu mengalami pembusukan seiring waktu. Betul. Sumber kita kali ini buku klasik The Pragmatic Programmer, fokusnya ke konsep software entropy sama analogi yang menarik banget, yaitu jendela pecah. Oke, jadi misi kita nih ya, buat ngebongkar kenapa sih masalah kecil yang kayaknya sepele, tapi kalau diabaikan kok bisa jadi gede gitu. Dan gimana metafora sederhana kayak jendela pecah tadi bisa jadi pengingat buat jaga kualitas dan juga, ini penting, semangat tim. Iya, kita bakal pakai banyak perumpamaan deh, biar gampang dicerna dan relevan juga buat Anda yang dengerin. Siap ya? Siap. Kita mulai dari istilah kuncinya dulu deh. Entropi perangkat lunak. Ini kan istilahnya pinjam dari fisika ya. Betul. Konsep dasar fisika itu kan bilang kalau segala sesuatu di alam semesta ini cenderung bergerak menuju, ya, ketidakteraturan, entropi meningkat. Kayak kamar gitu ya, kalau nggak pernah dirapiin ya pasti makin lama makin berantakan. Atau besi deh, dibiarin aja ya pasti karatan. Persis. Nah, di dunia software, ketidakteraturan ini bisa macam-macam bentuknya. Bukan cuma file yang acak-acakan, tapi bisa jadi kode yang makin rumit, susah dipahami, atau desain awal yang bagus, tapi pelan-pelan jadi, ya nggak koheren lagi. Oh, dokumentasi yang nggak update sama kodenya juga termasuk. Masuk banget. Itu semua bagian dari yang namanya software rot, atau pembusukan perangkat lunak. Dan ini sering numpuk jadi utang teknis, technical debt. Utang teknis. Kayak kita ngambil jalan pintas sekarang, tapi nanti harus bayar lebih mahal gitu ya, dengan bunga malah. Tepat sekali. Misalnya kita bikin solusi cepat nih, yang penting jalan dulu sekarang. Tapi kita sadar, aduh ini nanti bakal susah diubah atau dikembangin. Nah, utang itu nanti harus dibayar lewat kerjaan ekstra kayak refactoring atau nulis ulang. Dan kalau nggak dibayar-bayar, Ya kayak utang beneran, bunganya numpuk, bisa bikin proyek mandek. Yang menarik, sumber pembusukan ini seringkali akarnya bukan murni teknis loh, tapi lebih ke, ya, psikologi atau budaya dalam tim proyek itu sendiri. Nah, disinilah analogi jendela pecah itu jadi relevan banget. Oke. Analogi jendela pecah. Saya coba bayangin ya, ada gedung bagus, rapi, terus entah kenapa ada satu aja jendela pecah. Mungkin kena bola nyasar atau iseng. Kalau jendela pecah satu itu nggak segera dibenerin, Nah, itu dia, jendela pecah yang dibiarin itu ngirim sinyal. Sinyal halus tapi kuat. Di sini kayaknya nggak ada yang peduli. Orang-orang yang lihat atau penghuni gedung itu mulai ngerasa tempat itu kayak, ya nggak keurus, terbengkalai. terus efeknya. Akibatnya bisa macam-macam. Mungkin ada yang mulai nyurat-nyurat tembok, sampah mulai numpuk di pojokan karena toh udah kotor. Terus mungkin ada jendela lain lagi yang pecah dan dibiarin juga. Kerusakan kecil itu nular. Wah, jadi merembet ya. Banget. Gedung yang tadinya bagus bisa cepat banget jadi kelihatan kumuh dan rusak parah. Ini bukan cuma soal fisik gedungnya, tapi ada efek psikologis yang kuat. Rasa, sudahlah, itu tadi. Itu menular. Paham. Jadi kayak efek domino tapi di level psikologis ya. Kalau dalam konteks tim software, berarti kalau ada masalah, misal desainnya jelek, atau ada kode yang aneh tapi dibiarin aja nggak ada yang benerin, Iya. tim bisa mikir, oh mungkin emang standar di sini ya gini aja. Atau lebih parah, ngapain saya capek-capek bikin bagus, yang lain juga berantakan dan nggak ada yang peduli. Gitu kan? Persis. Semangatnya langsung drop, kualitas kerjanya juga ikut turun. Ini bukan cuma bikin proyeknya jadi jelek secara teknis ya, tapi bisa bikin developer yang tadinya bagus jadi pasif. Mereka jadi kayak menerima aja kondisi yang buruk itu. Semacam learn helplessness. Bener juga, rasa putus asa itu nular. Oke, terus solusinya gimana dong? Nah, saran dari buku ini tuh pragmatis banget. Jangan hidup dengan jendela pecah. Simpel kan? Artinya? Artinya ya, begitu nemu masalah, sekecil apapun itu, desain yang kurang pas, keputusan yang keliru di masa lalu, kode yang jelek, langsung tangani.
segera perbaiki. Jangan ditumpuk, jangan bilang nanti aja. Itu tugas lain yang mendesak. Pertanyaan bagus. Ini sering kejadian kan? Kuncinya itu bukan perfeksionisme gila-gilaan sampai nggak ngapa-ngapain, tapi momentum dan sinyal. Yang penting itu menghentikan penyebaran kerusakannya dulu. Kalau nggak bisa perbaiki total sekarang, lakukan tindakan sementara yang jelas. Contohnya gimana tuh tindakan sementara? Balik ke analogi tadi. Kalau jendela pecah nggak bisa langsung diganti kaca baru, ya minimal ditutup papan dulu lah, biar kelihatan kalau masalahnya diketahui dan ditangani, nggak diabaikan. Dalam kode, bisa aja kita kasih komentar jelas, misalnya hashtag to do, logika ini perlu diperbaiki segera, atau hashtag fix me. Atau, kalau fitur belum jadi, tampilkan pesan placeholder yang jelas, kayak fitur X sedang dalam pengembangan, jangan malah error aneh. Atau pakai data dummy dulu gitu ya? Bisa juga, yang krusial itu bertindak dan menandai masalahnya. Itu udah ngirim sinyal kalau kita peduli dan situasi terkendali. Pengabaian total, diam aja, nah itu pemicu pembusukan tercepat. Itu sinyal nggak peduli yang paling bahaya. Oke, jadi intinya menunjukkan kepedulian dan menjaga momentum positif ya. Ini masuk akal banget sih. Coba Anda bayangin deh, Anda baru gabung ke proyek, terus pas lihat kodenya, wah udah kayak benang kusut. Banyak jendela pecah di mana-mana. Kan jadi lebih gampang buat kita, mungkin secara nggak sadar ya, buat ikut-ikutan nulis kode seadanya juga. Betul sekali. Mikirnya, ya udahlah yang lain juga gini kok. Kayak kita lebih gampang buang sampah sembarangan kalau jalannya emang udah kotor banget. Tepat. Sebaliknya nih, kalau Anda masuk ke proyek yang kodenya bersih, rapih, terstruktur bagus, elegan gitu, Anda pasti akan mikir 2 kali sebelum nulis kode yang asal-asalan kan? Ada rasa tanggung jawab buat nggak ngerusak kerapian itu. Iya, kayak nggak tega gitu ya mau ngotorin karpet putih yang udah bersih. Nah, ada semacam kebanggaan dan standar kolektif yang pengen dijaga. Prinsip jangan biarkan jendela pecah ini juga nyambung ke konsep penting lain di software, yaitu ortogonalitas. Ortogonalitas? Maksudnya? Itu prinsip desain di mana kita berusaha bikin komponen-komponen sistem itu nggak terlalu saling bergantung. Jadi kalau ada perubahan atau masalah di satu bagian, efeknya nggak gampang merembet dan ngerusak bagian lain. Membatasi area ledakan kalau ada masalah. Oke. Jadi mencegah kerusakan kolateral ya. Ini beda ya sama masalah katak direbus pelan-pelan, yang itu kan kita nggak sadar sama perubahan buruk yang pelan-pelan. Beda. Kalau jendela pecah ini lebih ke kita sadar ada masalah, mungkin kecil awalnya, tapi kita kehilangan kemauan atau disiplin untuk memperbaikinya segera. Dan satu jendela pecah itu aja udah cukup bahaya, bisa jadi pemicu kerusakan yang lebih luas. Oke. Jadi kesimpulan utamanya nih, kita harus proaktif. Jangan sepelekan masalah kecil. Atasi segera sebelum numpuk dan jadi bola salju yang ngerusak sistem dan, yang nggak kalah penting, ngerusak moral tim. Analogi jendela pecah ini benar-benar jadi pengingat yang kuat ya. Satu aja udah cukup buat memulai spiral penurunan kualitas. Betul. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan sebentar. Di luar dunia software, kira-kira di mana lagi ya Anda melihat prinsip jendela pecah ini berlaku dalam hidup Anda sehari-hari? Mungkin tumpukan email di inbox yang belum dibalas, atau kebiasaan kecil kurang baik yang Anda biarin aja, atau mungkin komunikasi dalam tim kerja atau keluarga yang mulai renggang karena kesalahpahaman kecil nggak pernah diberesin? Atau bahkan meja kerja yang mulai berantakan dikit-dikit. Bisa jadi. Coba pikirkan, apakah pengabaian hal-hal kecil kayak gitu di area lain hidup Anda juga memicu pembusukan serupa pelan-pelan? Dan yang lebih penting, langkah kecil apa sih yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk mulai memperbaiki jendela pecah di area tersebut? Mungkin nggak perlu langsung sempurna, tapi mulai bertindak. Itu intinya. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan lanjut pembahasan mendalam kita nih. Anda kan sudah berbagi beberapa kutipan menarik ya, soal filosofi pengembangan perangkat lunak yang pragmatis. Kita fokus ke 2 cerita utama, sup batu sama katak rebus. Terus, gimana kaitannya sama teori jendela pecah? Jadi misi kita kali ini ya, mau coba bedah inti dari analogi-analogi ini. Gimana sih caranya kita bisa jadi pemicu perubahan positif? Tapi sekaligus kita juga harus waspada sama masalah yang munculnya pelan-pelan gitu. Ini penting loh, pelajarannya bisa dipakai di mana aja, nggak cuma coding. Siapnya kita kupas bareng? Oke, kita awali dari sup batu. Ingat kan ceritanya? Ada 3 prajurit lapar masuk desa. Iya, yang desanya pelit itu kan? Betul. Nah, mereka nggak minta-minta, tapi malah, anehnya, ngerebus batu.
penduduk desa kan jadi penasaran ya. Terus sedikit demi sedikit ada yang nyumbang wortel, kentang, daging. Akhirnya jadi sup beneran deh buat semua. Cerdik sini. Banget. Cerdik banget. Para prajurit ini, mereka itu sebenarnya kayak katalisator. Katalisator ya. Iya. Mereka datang nggak bawa apa-apa, tapi bisa bikin sumber daya yang tadinya tersembunyi atau mungkin orang enggan ngasih jadi keluar semua. Kalau di proyek ini mirip kayak Anda mungkin tahu nih apa yang perlu dilakukan, tapi kayaknya susah banget dapat persetujuan penuh di awal. Oh iya. Kadang ada istilah kelelahan startup gitu ya, udah capek duluan sebelum mulai. Itu poin bagus soalnya jadi katalisator. Tapi apa nggak berisiko ya mulai sesuatu kayak proyek sup batu ini tanpa persetujuan penuh gitu? Di beberapa tempat kan, wah bisa dianggap manuver politik. Ya, risiko pasti ada. Tapi ini soal strategi mengelolanya. Mulai aja dulu dengan batunya. Maksudnya, langkah kecil yang jelas gunanya dan bisa Anda kerjakan dengan baik pakai sumber daya yang ada. Terus, nah ini kuncinya, pamerkan hasilnya. Biar sukses kecil itu yang ngomong. Pamerkan ya. Iya, biasanya orang jadi tertarik kalau lihat sesuatu udah jalan dan berhasil. Nanti mereka sendiri yang minta tambah ini itu. Padahal itu fitur yang dari awal memang kita inginkan. Ini kan sejalan sama tip 6 di sumber itu. Jadilah katalisator untuk perubahan. Orang tuh suka ikut nimbrung kalau udah kelihatan sukses, gitu kan? Masuk akal sih. Manfaatin momentum positif ya. Nah, ini kan sisi proaktifnya nih. Tapi sumbernya juga nunjukin sisi bahaya yang tersembunyi. Kontras banget ini, pakai analogi katak rebus. Ah, iya, yang katak itu. Iya. Katanya kan, katak kalau dilempar ke air mendidih, dia langsung lompat keluar. Tapi, kalau ditaruh di air dingin, terus dipanasin pelan-pelan, Dia nggak sadar ya? betul. Dia keenakan gitu, nggak sadar airnya udah bahaya. Udah telat buat lompat. Agak ngeri ya bayanginnya. Iya, ngeri tapi metaforanya kuat banget. Ini tuh buat gambarin perubahan negatif yang terjadinya bertahap. Pelan-pelan, jadi sering nggak kedeteksi. Di proyek, ini bisa kayak, scope creep yang nambah dikit-dikit. Atau standar kualitas kode yang turun pelan-pelan. Atau tumpukan bug kecil yang dibiarin aja. Oh, jadi kayak nggak kerasa gitu ya? Persis. Mirip konsep entropi perangkat lunak yang juga disebut di sumber Anda. Jadi, kalau nggak dirawat aktif, sistem atau kode itu ya lama-lama jadi berantakan, kualitasnya turun. Fokus utamanya di sini itu ketidaksadaran. Nggak sadar bahayanya udah merayap. Makanya penting banget buat nggak cuma fokus ke kerjaan sehari-hari. Perlu sesekali angkat kepala, lihat gambaran besarnya. Kayak kata tip 7, ingatlah gambaran besar. Jangan-jangan suhu air kita udah naik nih pelan-pelan. Sumbernya kan juga nyambungin ini ke teori jendela pecah. Satu jendela pecah di gedung, kalau dibiarin aja, itu kayak ngasih sinyal nggak ada yang peduli. Terus bisa memicu kerusakan lain yang lebih parah. Sekilas mirip ya sama katak rebus, sama-sama soal penurunan kualitas. Sadaran. Bahayanya datang pelan, jadi nggak kerasa, nggak terdeteksi. Nah, kalau jendela pecah itu lebih ke kehilangan kemauan, apatis gitu. Ah, oke. Orang mungkin sadar ada masalahnya, lihat jendela pecahnya, tapi rasanya percuma diperbaiki. Mikirnya, nggak ada yang peduli kok, atau bukan urusan saya. Jadi bedanya di situ ya? Sadar tapi nggak mau, sama nggak sadar sama sekali. Tepat. Keduanya bahaya, sama-sama bikin kualitas turun. Tapi akarnya beda. Satu karena nggak tahu, satunya karena nggak mau, atau merasa nggak bisa bertindak. Kalau kita salah diagnosis, ya solusinya bisa salah juga. Wah, iya juga ya. Jadi kunci bedanya ada di kondisi psikologis tim atau orangnya ya. Apa masalahnya karena nggak lihat bahayanya, atau karena lihat tapi ya udah diem aja, atau merasa nggak berdaya, baru kepikiran saya sekarang. Betul. Makanya, kalau mau mengatasi jendela pecah, perlu aksi cepat. Tunjukin kalau kita peduli, tegakkan lagi standarnya. Kalau mau atasi katak rebus, nah itu butuh kewaspadaan terus-menerus, lihat tren jangka panjangnya. Oke, jadi kalau dirangkum nih, ada 2 pelajaran penting ya. Pertama, kita mesti proaktif kayak prajurit sup batu itu. Mulai dari yang kecil, tunjukin hasilnya, biar orang lain tertarik ikut. Iya, jadi katalisator perubahan baik. Dan yang kedua, harus tetap waspada. Jaga kesadaran situasi, biar nggak jadi katak rebus yang terlena sama penurunan kualitas yang pelan-pelan itu. Sekaligus, jangan sampai ada jendela pecah pertama muncul, terus dibiarin.
nanti bisa merusak semangat tim buat jaga kualitas. Dua sisi ini penting banget dalam manajemen yang efektif. Di kerjaan, ya di kehidupan juga. Ringkasnya gini, jadilah pemicu perubahan positif, sub batu, tapi sambil terus awas sama penurunan kualitas yang merayap. Entah itu karena kita nggak sadar, kata kerebus, atau karena apatis, jendela pecah. Nah, sekarang coba Anda renungkan deh di konteks Anda sendiri. Ada nggak peluang buat menerapkan strategi subbatu, buat mulai sesuatu yang positif? Terus ada nggak ya situasi kata kerebus yang mungkin lagi berkembang pelan-pelan tanpa Anda sadari? Dan ini pertanyaan penutup buat direnungkan. Nyambung ke perbedaan tadi. Menurut Anda, dalam situasi yang Anda hadapi sekarang, mana sih yang lebih bahaya? Nggak menyadari sama sekali ada masalah yang pelan-pelan memburuk? Atau sadar ada masalah tapi merasa, nggak berdaya atau enggan buat memperbaikinya? Oke guys, gimana tadi videonya? Kalau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Ada pertanyaan atau mau request topik apa yang pengen saya bahas? Drop aja di comment section ya. Makasih banget supportnya guys, sampai jumpa di video berikutnya.